bagi kita semua. Jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh mempertemukan kita kembali lewat ibadah live streaming yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan. Ibadah kita hari ini dengan topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Dan hari ini bersyukur kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Sungguh ajaib kasih penyertaan Tuhan yang telah memelihara hari-hari perjalanan hidup kita. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Biarlah Dia yang boleh menuntun, mengajari kita, merendahkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Allah merangkai kehidupan manusia dengan begitu indahnya. Semua dijadikannya begitu rupa untuk kemuliaan namanya. Tangan Tuhan sedang merenda segala kejadian hidup kita. Bahkan langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ajaiblah Engkau ya Tuhan, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Engkaulah Allah yang kudus, dan kami di sini menyembah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita dan menyanyikan nyanyian syukur untuk kedatangan-Nya. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan semakin teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Allah mau supaya dalam keseharian hidup kita hidup dalam kekudusan. Dengan apa kita boleh tetap hidup di hadapan Tuhan? Yaitu dengan menjadikan tubuh kita dan segala aktivitasnya adalah persembahan untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu,
Jemaat diundang untuk berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Bapa Surgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanam Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah musuh-Mu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, sering kami melakukan yang jahat dan berlaku curang. Tuhan Maha Pengasih, janganlah menghukum kami dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I bring. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Firman Tuhan yang menjanjikan kampunan bagi kita
diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai 2 firman-Nya. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengampunan dosa kita adalah kasih karunia. Kasih karunia yang telah membenarkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Allah. Syukur bagi Allah yang telah memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita nyatakan penghormatan kita bagi Dia. Kita bernyanyi, bagaimanakah ku ucap syukur padamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan warta. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 28 November 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu yang telah terlaksana dengan baik dan dihadiri oleh jemaat dan diikuti oleh jemaat sebanyak 85 viewers dengan persembahan lewat OVO sebesar 255.000, GoPay sebesar 10.000, berjumlah Rp265.000. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah lewat channel ini. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada sore ini adalah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan, tanggal 5 Desember adalah Bapak Pendeta Maner Saragih. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara atau teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20.00 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doanya pada nomor yang tertera di layar. Yang ketujuh, kami menghimbau agar seluruh jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Tritunggal yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini, hari yang Tuhan tetapkan, kami boleh kembali mengadakan ibadah, sekalipun ibadah lewat live streaming, kiranya kami boleh tetap senantiasa bersuka cita ya Tuhan, dimanapun kami, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami boleh menikmatinya, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu untuk segenap kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami belum selesai Tuhan dalam berperang dengan COVID-19. Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk tren penurunan yang boleh terjadi hingga pada hari ini. Semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang menolong setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami sampaikan hanya kepadamu. Apabila ada di antara jemaat Tuhan yang dalam masa penantian ya Tuhan, baik itu penantian keturunan, penantian akan teman hidup,
Tuhan, Engkau yang meletakkan harapan dalam hati masing-masing kami. Biarlah pengharapan itu, pengharapan di dalam Tuhan yang boleh terus kami pegang ya Tuhan, dan kami beroleh kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap perjuangan kami ya Tuhan, untuk setiap hal-hal yang kami hadapi saat ini. Kami pun memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang boleh tetap menuntun kami, boleh tetap mengajari kami, memberikan kami kerendahan hati juga Tuhan dalam melewatinya. Tuhan, mungkin beberapa anak Tuhan akan mengikuti ujian CPNS dalam waktu dekat ini ya Allah. Itu pun kami berserah kepadamu ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah segala apa saja yang Tuhan kehendaki untuk diperdengarkan di tengah-tengah kami, itulah yang terjadi. Engkau yang menolong hamba-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau juga yang boleh menolong negara kami ini ya Tuhan, untuk setiap pemimpin, baik dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih mereka ya Tuhan, Engkau jugalah yang menuntun mengajari mereka Bapa dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuhan yang boleh menolong mereka. Jadilah Tuhan di tengah-tengah negara kami ini sesuai dengan yang Engkau ingini. Terima kasih ya Allah. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Engkaulah yang menguduskan kami Tuhan, Engkaulah yang memperlayakan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Banyak lagi ya Tuhan yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Inilah doa dan pengharapan kami ya Allah, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui nomor e-wallet yang tertera di layar. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan
terpuji namamu tetap selamanya. Kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab. Mari kita buka dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keselamatan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang telah menghantar kami memasuki Minggu Advent yang pertama, sekaligus awal tahun gerejawi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan kebaikan-Mu setiap saat dan meresponnya lewat hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, lewat hidup kami yang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami telah mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami mengerti karena kuasa Roh-Mu yang mengajar kami. Ajarlah kami semua yang beribadah ini, sehingga firman yang kami dengarkan pada sore ini, kami dapat menghayatinya, memetik pesannya, dan melakukannya dalam hidup kami karena pertolongan-Mu. Bapa yang baik, kami telah membukakan hati kami untuk mendengarkan Tuhan saja. Karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent, sekaligus awal tahun gerejawi. Selamat beribadah. Salam bagi kita semuanya. Menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Advent yang pertama pada hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama secara kalender gerejawi sekaligus awal tahun gerejawi atau tahun baru gereja. Advent yang diterjemahkan dari kata Yunani parousia yang berarti kedatangan, ini menunjuk kepada kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dalam Lukas 2 ayat 11 disampaikan para malaikat telah lahir di kota Daud. Jadi kita menyambut kelahiran Yesus, tetapi juga menunjuk kepada kedatangan Yesus sebagai hakim dunia pada akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti disebutkan di dalam Matius 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara,
masa-masa Advent ini tentu tidak hanya menyambut Yesus yang lahir, tapi juga menyambut kedatangan Yesus sebagai hakim. Bahkan karena Yesus telah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tentu penyambutan kita terhadap Dia yang telah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bentuknya dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, dan penyambutan kita kepada Yesus yang akan datang sebagai hakim yang menghakimi pada akhir zaman, tentu akan menyambutnya dalam kekudusan hidup. Sama seperti tema kita pada hari ini, menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, melalui teks khotbah kita pada hari ini, kepada kita diperlihatkan bagaimana Paulus memberikan perhatian khusus kepada jemaat Tesalonika, terkhusus menyangkut iman. Paulus senang karena dia mendapat kabar dari Timoteus bahwa iman orang Kristen Tesalonika semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin teguh. Bahkan oleh karena sukacitanya atas pertumbuhan iman ini, dia seolah-olah tidak punya bentuk yang lain bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu sukacitanya, itu diungkapkan dalam ayat 9. Dikatakan dalam ayat 9 bahwa sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Begitu Paulus sungguh bersukacita karena mendengar berita bahwa iman orang Kristen Tesalonika bertumbuh, semakin teguh, semakin kuat karena Tuhan yang menjadikannya. Lalu dia mengatakan seolah-olah tidak tahu lagi mau bentuk apa yang disampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Tesalonika, justru di sanalah pertumbuhan iman itu. Sekali lagi, di sanalah pertumbuhan iman itu. Saya mau baca ayat 3 sebelum khotbah kita ini. Disebutkan seperti ini. Supaya jangan ada yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Artinya, Paulus mengharap jangan goyah iman kamu. Sekalipun kamu menghadapi kesusahan. Sekalipun kamu menghadapi pergumulan dan penderitaan. Salah satu kesusahan yang terjadi ketika itu ialah ketika terjadi penghambatan terhadap pemberitaan firman, pemberitaan Injil oleh Paulus, yang tentu akan berdampak kepada penerimaan orang-orang Tesalonika akan firman itu. Itu sebabnya, saudara, dalam Kisah Rasul disebutkan hanya 3 kali hari Sabat berturut-turut ada kesempatan bagi Paulus untuk menyampaikan firman di sana. Sehingga dia balik ke Berea, kemudian ke Athena. Begitu penghambatan dari orang-orang Yahudi yang merasa terpojok karena kekristenan mulai menyebar, sementara pengaruh keyahudian mulai berkurang ketika itu. Saudara yang kasih dalam Kristus, juga salah satu perhatian, bentuk perhatian Paulus kepada pertumbuhan iman dari orang-orang Tesalonika ialah adanya kerinduan untuk bertemu dengan mereka. Adanya kerinduan untuk bertatap muka dengan mereka. Itu disebutkan di dalam ayat 10. Dikatakan seperti ini.
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi ada kerinduan Paulus untuk bertemu lagi dengan orang-orang Tesalonika, sekaligus mau memantapkan iman mereka, mau mengajar mereka tentang iman Kristiani, mau mengajar mereka tentang Kristus dalam rangka supaya imannya semakin bertumbuh, supaya imannya semakin teguh, supaya imannya semakin dewasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang bertumbuh, iman yang teguh, iman yang dewasa adalah kebutuhan dari setiap orang. Iman itu dinamis, bisa kuat, bisa lemah, bisa teguh, bisa goyah, bisa bertumbuh, bisa mandek, bisa dewasa, bisa kekanak-kanakan. Dan ketika muncul kesusahan, itu bisa juga jadikan iman menjadi lemah, atau sebaliknya, menjadikan iman menjadi kuat. Atau bila muncul kesenangan, itu juga bisa menjadikan iman semakin kuat, atau sebaliknya, iman semakin lemah. Tergantung kepada setiap orang bagaimana merespon kesusahan, bagaimana merespon kesenangan. Tetapi saudara, Paulus mau supaya di tengah kesusahan, di tengah kesenangan, orang-orang Kristen Tesalonika, orang-orang Kristen di sepanjang masa mampu berdiri teguh di dalam iman yang kokoh, iman yang dewasa, iman yang kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita betapa pentingnya iman itu. Apalagi iman yang teguh, iman yang kokoh dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan kalau kita memiliki iman sebiji sesawi, maka kita dapat mengusir atau memindahkan gunung. Begitu dahsyatnya kekuatan iman. Dia mengajarkan kepada kita ketika seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit, lalu meminta kepada Yesus disembuhkan dan mengatakan, Tuhan, engkau usah datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata, seperti saya seorang perwira mengatakan sepatah kata kepada seorang bawahan prajurit, maka dia pasti akan melakukannya. Maka Tuhan, katakan sajalah, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudara, Yesus melihat sungguh besar iman dari seorang perwira yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tidak hanya di situ saudara, kita ingat misalnya bagaimana Yesus mengajarkan ketika seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Lalu dia datang dan mendekat kepada Yesus dan menjamah jubahnya. Karena dia mengimani menjamah jubahnya saja akan mendapat kesembuhan. Lalu Yesus berkata, Ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa bagaimana iman seorang ibu yang mengalami pendarahan hanya menjamah jubah Yesus. Coba ingat lagi, saudara-saudara, ketika seorang perempuan yang putrinya sakit, lumpuh, lalu dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkannya, supaya datang ke rumahnya. Tapi apa kata Yesus? Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, lalu berikan kepada anjing. Lalu apa kata perempuan ini?
Dia berkata, benar, saya tahu. Tapi remah-remah dari seorang tuanya juga akan menjadi kebutuhan seekor anjing. Lalu Yesus mengatakan, sungguh besar imanmu. Apa yang kita katakan dengan semua ini, saudara? Iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Sekali lagi, iman yang kokoh, iman yang teguh sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, mari lewat firman ini, supaya kita juga memiliki iman yang teguh, iman yang dewasa, iman yang kokoh. Karena memang manusia dibenarkan karena iman. Karena memang hidup ini hanya berkenan kepada Tuhan karena iman. Karena memang iman bisa gugur. Itu sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Karena itu saya mau katakan, saudara, dalam hidup kita sehari-hari yang menjadi perhatian kita, tolong jangan hanya semata-mata kepada hal-hal materi, kepada hal-hal bendawi, tapi mari kita berikan perhatian kepada iman kita. Iman yang teguh, iman yang dewasa, iman yang bertumbuh. Karena memang ini sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena imanlah kita berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menganggap sepele tentang iman ini. Jangan hanya memberikan perhatian kepada hal-hal uang, deposito, saldo, tabungan dan sebagainya. Tapi mari beri perhatian kepada iman itu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan merenungkan seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan. Sebab iman yang bertumbuh itu datangnya dari mendengarkan firman Tuhan. Seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan dalam mendengarnya, dalam membacanya, dalam mempelajarinya, dalam merenungkannya, dalam mempraktekkannya. Disitulah pertumbuhan iman kita terjadi di dalam hidup kita ini. Sekali lagi, saudara, mari kita merenungkan ini. Ketika Paulus memberikan perhatian kepada pertumbuhan iman dari orang Kristen Tesalonika, berarti juga firman ini mau mengatakan kepada kita, tolong beri perhatian kepada pertumbuhan imanmu, keteguhan imanmu, kedewasaan imanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah kita pada hari ini, kepada kita juga ditegaskan bahwa iman yang bertumbuh itu, iman yang teguh itu, iman yang dewasa itu diwujud nyatakan dalam hal mengasihi dan hidup dalam kekudusan. Dalam hal mengasihi, penekanannya ialah kapasitas dan cakupan kasih kita harus semakin luas, semakin besar. Disebutkan dalam khotbah kita, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Salah satu cara membuktikan kita memiliki iman yang dewasa, iman yang teguh, ialah mengasihi di tengah kesusahan. Jadi bukan sekedar mengasihi. Sebab kalau hanya sekedar mengasihi orang yang tidak punya Kristus pun, orang yang tidak beriman kepada Kristus pun boleh mengasihi. Tetapi kalau firman hari ini supaya kapasitas kekuatan kasih itu dan jangkauannya, cakupannya semakin luas, kiranya kasihmu bertambah-tambah dan berkelimpahan, seorang terhadap yang lain di antara kamu dan kepada orang lain.
kapasitasnya, kekuatannya melampaui kasih dalam hubungan darah, hubungan persahabatan, hubungan segereja, hubungan sefamili. Melampaui itu. Jangkauannya juga melampaui. Dari suku, agama, ras, bangsa, dan sebagainya. Jadi tidak ada fanatisme di sana dalam kasih yang Tuhan katakan lewat firman pada hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi biarlah kualitas kasih kita seperti kasih Kristus, yakni kasih yang menutupi segala dosa. Kasih yang mau memperdamaikan di tengah konflik. Kasih yang mempersatukan di tengah perbedaan. Kasih yang tidak pandang muka. Tidak pandang suku, bahasa, daerah, marga, dan sebagainya. Dari mana datangnya semua ini? Tentu jelas dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Kristus adalah kasih. Itu sebabnya, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Tuhan menjadikan kamu. Tuhan yang menjadikan. Karena memang saudara, dialah yang memiliki kasih yang menjangkau, yang mengatasi segala sekat-sekat yang ada. Ada pepatah Latin mengatakan, saudara, seperti ini, omnia vincit amor. Segala sesuatu dapat diatasi oleh kasih. Mengapa? Karena memang kasih bahasa yang dimengerti oleh setiap orang. Karena memang setiap orang tidak ada anti kasih. Setiap orang menginginkannya. Setiap orang membutuhkannya. Bahkan di dalam Alkitab disebutkan kasihlah yang terbesar. Jadi sekali lagi, lewat firman hari ini, bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan hidup iman yang bertumbuh itu, iman yang teguh itu. Yang pertama, dalam hal mengasihi. Biarlah kapasitas kasih kita, jangkauan kasih kita, mengatasi segala sekat-sekat yang ada. Sama seperti kasih Kristus. Dan itulah menjadi model kasih kita dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, saudara, ialah dalam kekudusan hidup. Tidak bercacat dan kudus pada waktu kedatangan Yesus. Di muka telah saya katakan bahwa posisi kita sekarang ini, posisi Advent dalam arti menyambut Kristus yang telah hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan. Dan menyambut Kristus yang akan datang sebagai hakim bagi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Hidup yang tidak bercacat dan kudus adalah juga bukti dan wujud nyata dari iman yang bertumbuh, iman yang dewasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa setiap orang yang percaya itu haruslah hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, firman Tuhan meminta kita untuk hidup di dalam kekudusan. Karena kita memang memiliki Allah yang kudus.
Jadi hidup yang tidak bercacat dan kudus itu, ya saudara, tidak sekedar tanpa celah, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, tanpa dosa. Karena pada faktanya tidak seorang pun tanpa celah, tanpa kekurangan. Tak seorang pun yang sempurna. Semua kita ini punya kekurangan, punya kelemahan, dan ada kecenderungan jatuh ke dalam dosa. Kita semua memiliki status sebagai orang berdosa yang dibenarkan. Serentak orang berdosa, serentak sebagai orang yang dibenarkan. Simul justus et peccator. Itulah posisi kita. Tetapi tidak bercacat dalam kudus. Disebutkan dalam khotbah kita tidak sekedar seperti itu, tetapi terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain, dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kalau gaya cara hidup itu berbeda dari gaya cara hidup duniawi, itulah arti kudus, itulah arti tidak bercacat. Hidup seperti itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Hidup yang seperti itulah hidup yang menjadi bukti dari iman yang kuat, iman yang teguh. Hidup yang seperti itulah hidup yang sedang menyambut kedatangan Tuhan itu sebagai hakim pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, pada Minggu Advent yang pertama, yang menyebutkan bahwa menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan, itu berarti kepada kita semua Tuhan meminta, firman Tuhan ini meminta kepada kita supaya berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh, iman yang dewasa, iman yang kokoh. Dan siap berpisah dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan siap terpisah dengan gaya dan cara hidup duniawi. Bahkan siap tidak serupa dengan dunia ini. Hanya dengan cara yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan saya dapat membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita hidup lebih cenderung dan dominan saat ini kepada tabiat-tabiat duniawi, cara-cara duniawi, itu pertanda kita tidak serius beriman. Itu pertanda kita tidak serius menyambut kedatangan Tuhan. Dan tahukah saudara, apa konsekuensi dalam hidup yang tidak serius? Saya pastikan kita gagal mencapai tujuan. Sungguh disayangkan kalau sampai seperti itu. Kalau kita sedang sekali lagi ada dalam jalur ini, maka saya katakan selagi masih ada kesempatan, mari berbalik. Mari putar arah untuk kembali hidup di dalam kekudusan, berbeda dari yang lain, terpisah dari yang lain, gaya dan cara hidupnya itu. Mari berbalik. Tetapi kalau kita masih pada jalur yang sesungguhnya, yang sebenarnya ada di dalam kekudusan itu, seperti yang firman maksudkan, maka saya pesankan lewat firman ini, mari bertahan sampai akhir. Sebab kita tahu jerih payah tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, sekali lagi lewat firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk sungguh-sungguh serius beriman dan serius menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup
yang kudus. Biarlah Tuhan memberkati firman ini bagi kita. Selamat Minggu Advent yang pertama. Selamat memasuki Tahun Baru Gerejawi. Dan selamat menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Yang memanggil kami untuk memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang bertumbuh, yang kami perlihatkan dalam cara hidup mengasihi dengan kapasitas melebihi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dengan hidup di dalam kekudusan, dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Memiliki gaya hidup yang terpisah, yang berbeda dari gaya hidup yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan pada kesempatan ini boleh kami renungkan karena kuasa Roh-Mu yang bekerja bagi kami. Dan boleh kami hidupi karena pertolongan Roh-Mu yang menuntun kami. Biarlah kami benar-benar dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh serius beriman, dan beriman dengan teguh, beriman dengan kokoh, memiliki pertumbuhan iman, dan biarlah kami juga serius untuk menjaga kehidupan kami tetap di dalam kekudusan. Kami percaya Bapa bahwa karena kuasa-Mu dan karena pertolongan-Mu kami dimampukan untuk menuruti firman-Mu. Kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Dan biarlah karena pertolongan-Mu hidup kami setiap harinya terjaga dengan baik. Dan sungguh-sungguh bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertailah jemaat-Mu pribadi lepas pribadi di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam hidupnya sehari-hari. Kami serahkan hidup kami hanya dalam kuasa penyertaan-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh terus-menerus memperbaharui hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan, Sang Maharaja Semesta, Juru Selamat kita. Mari kita nyatakan komitmen kita. Kita bernyanyi, Gapura-Mu lapangkanlah menyambut Raja mulia. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti. Kita nyanyikan lagu ini dari ayat yang kelima.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mengambil waktu teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Amin. Untuk menutup ibadah, mari kita bernyanyi. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Kita nyanyikan lagu ini dari ayat yang keempat. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.